bagi gua ya, punten yang pacaran ini ya, kalian lebih baik putus. Putus sekarang, wah kurang tegas. Ini acara ekstrim, wah tidak. Yang mana? Kapan ku bisa melihat dengan kedua mataku, kedua mata. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, balik lagi sama saya ya di sini di pojok cerita kisah hijrah mungkin ya. Tapi sebenarnya sih orangnya sendiri bilang hijrah saya apa yang menarik dari cerita hijrah saya katanya gitu. Tapi saya sendiri ya jujur dulu saya ini sering banget dengerin karyanya dia ya. Saya sering banget ngedengerin, bahkan dulu waktu main skateboard itu saya itu sering banget ngedengerin lagu yang bikin sama dia ini judulnya Tergila. Makanya main skateboardnya sampai backflip tuh. Wah, sampai ada yang nalangin siku dah saya gitu. Alhamdulillah nih sekarang beliau sudah bersama saya di sini, dan kebetulan ini saya ambil videonya di kantor beliau di FYC Footwear di Bandung ya. Dan mudah-mudahan di sini kita bakal ngobrolin hal-hal yang berbau gitu, berwangi tentang agama atau mungkin hijrahnya beliau. Tapi akan saya korek lebih dalam lagi karena saya lihat di media-media seperti YouTube dan yang lain-lain, kisah hijrah beliau ini ya udah sering banget gitu didengerin sama orang-orang, ceritanya yang sama. Nah di sini saya mau tanya hal yang lebih jauh lagi atau mungkin sama jatuhnya nanti. Yang susah-susah. Kagak bakalan apalagi esai lah gitu kan. Udah ya, udah sama Kang Ucai, sekarang saya di sebelah kanan saya. Gimana Kang Ucai, sehat alhamdulillah? Alhamdulillah sehat, cabi. Saya nyebutnya cabi ya. Lebih cabi ya? Lebih cabi aja sih. Ya bilang aja gembrot gitu. Jadi kebetulan gembrotnya ini berproses dari kapan nih Kang Ucai? Ini mah ya bertahap sih dari zaman kuliah sampai sekarang ya. Setelah punya anak 3. Oh, punya anak 3. Iya, 1 laki-laki, 2 perempuan kembar. Alhamdulillah. Iya, minta doanya. Saya minta doa nih Kang Ucai. Oh iya. Pengen banget ini kembar. Iya, barakallahu fik ya. Usaha terus sama istri. Semoga semoga dimudahkan. Pengantin baru kan ini. Harus deket-deket ya sama pengantin baru. Siapa tahu. Wah, siapa tahu. Ini ya. Bahasan mulai. Jangan nonton. Iya. Mulai expert bahasannya. Mulai expert nih bahasannya. Sedangkan orangnya fakir ilmu. Ya, yang pasti sih lagi berusaha lah menurunkan berat badan. Soalnya kemarin juga sempat kena COVID kan, alhamdulillah. Jadi turun nggak pas kena COVID? COVID itu justru naik karena dikasihnya kurkuma. Kalau di iklan-iklan mah kayak kurkuma plus gitu kan, buat anak-anak mah itu menambah nafsu makan. Karena ya itu kata salah satu dokter yang ahli sepatu juga, Dokter Tirta. Ya, obat COVID itu ya itu mangan, kerja, masker, kerja, mangan, masker, kerja, mangan, masker gitu kan. Jadi ada hilang, berat badan nambah. Iya, jadi terus yang tadinya saya wah sakit nih bakal langsing nih, taunya gendut ya. Jadi ya ini udah lagi bengkak-bengkaknya banget, sampai nggak berani nimbang berat badan sendiri. Ya, udah sampai level itu sih. Jadi gini kalau misalkan kurus nih ya, saya punya resepnya gitu. Ya gimana? Tapi jangan diamalin lah, ini mah cuman usul yang sembuh aja gitu. Gitu. Ya amit-amit lah ya, amit-amit jangan sampai lah gitu ya. Punya cabang 50 di seluruh dunia, bangkrut serentak. Pasti itu kurus itu. Kita semua akan bangkrut pada waktunya kok. Kalau kiamat. Benar kalau kiamat. Sebelum juga bisa banget lah. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Kebetulan Kang Ucai sendiri ini dia punya usaha sepatu ya. Tapi usaha sepatu ini ternyata bukan hanya sepatu kan, bikin tas juga ya. Yang lain-lain gitu. Ya aparel sih pasti ada ya. Karena brand sepatu luar negeri juga kan ada tasnya, ada topinya, ada bajunya gitu ya, pelengkap lah. Cuman main brandnya itu sepatu. Iya. Ya di FYC, tetap namanya FYC Footwear ditulisnya kan. Oh, tetap ditulisnya mah footwear. Nggak FYC Clothing gitu, nggak gitu. Agak. Tetap FYC Footwear. Oh gitu. Berarti ini mah kan dulu saya punya temen dia kan sempet di branding nih sama FYC nih sepatu ini, dan kebetulan ya teman-teman
karena dulu saya belum, dan ini pun nih, video ini nih, saya pertama kali ketemu sama Kang Ucai dan saya memberanikan diri untuk ngobrol sama beliau gitu. Jadi SKSD lah gitu. Tapi sebetulnya yang ada di ruangan ini semua, karena kebetulan saya tidak bisa melihat, dan Kang Ucai ini adalah orang yang bisa saya lihat di kamar itu. Masya Allah. Enggak ada yang bisa saya lihat, cuma Kang Ucai doang yang bisa bayang gitu. Tapi katanya sekarang jadi gembrot, saya jadi bayangin gimana. Tapi alhamdulillahnya nih Kang Ucai ya. Coba digendong. Tak gendong kok. Kebalik nggak sih Kang Ucai saya gitu ya Allah. Udah mah kurus aja. Udah gitu dia kan sering dapat kiriman sepatu tuh dari Kang Ucai kan. Pasang banyak lah, tahu lah saya tuh. Nah kebetulan karena dulu saya sukanya bentuk-bentuk sepatunya kayak Vans gitu ya, dan kebetulan FYC juga lebih ke sana gitu sih modelnya. Wah menarik nih, Gan, coba lu minta yang lebih menarik lah gitu, nanti gue beli. Oke siap. Jadi Kang Ucai, sepatu itu tidak dipakai oleh dia, dipakai oleh saya. Oh gitu. jadi harusnya di branding saya ini, aduh gimana. Jadi dulu ada kasus. Ada kasus jual beli endorsement. Ada, dan itu terjadi sampai sekarang itu pasti ya. Udah biasa kok, nggak apa-apa. Iya ya, yang penting ya akadnya sama si gitu ya. Dia kok udah hak milik dia sih ya terserah ya mau dipakai. Dari tahun berapa sih ini? FYC 2012. Dari 2012. Jadi sebelumnya 2010 tuh gue punya clothing brand ya nama Varsity Jacket sih, lebih ke fokusnya tuh namanya College Star. Si College Star tuh tagline-nya Forever Young Crew. FYC itu ya, terus setelah itu qadarullah 2012 menemukan ajalnya ya si College Star itu. Ajalnya setelah waktu zaman ngeband kan 2010 masih jadi brandingnya kuat lah ya, dipakai manggung. Akhirnya sama beberapa majalah pun fashion editornya sampai minta gitu kan, majalah High kayak gitu pernah jadi cover dipakai Iko Uwais. Terus sempat dipakai Raisa, sempat dipakai siapa lagi, Ran kayak gitu. Dipakai lah ya sama mereka senang juga gitu kan. Pokoknya artis-artis tuh sampai senang gitu kan sama si College Star ini tuh. Cuman ya qadarullah setelah jalan penjualan bagus. Ya ada trouble lah gitu kan, vendor gitu ya. Dari vendornya. Vendornya ya rada-rada hilaf merennya. Uang dibawa kabur vendor gitu ya, barang dibawa kabur vendor, terus survive lagi bikin toko tuh sama Ega MP tuh. Nah, Bright House Family dulu nama tokonya. Jadi Lineco Ltd sama College Star tuh gabung di situ. Sempat kerampokan juga situ akhirnya. Kerampokan yang mana nih? Yang College Star sama lain juga kena gitu kan. Jadi mana sih yang di Antapani ya? Bukan, dulu di Tubagus Ismail. Dulu ya tahun 2012-an di situ ya. Qadarullah akhirnya si College Star udahlah ini nih memang harus sudah dihentikan dulu kayaknya. Akhirnya 2012 kan udah ada planning mau keluar dari Rocket tuh. Jadi aduh kok pas gua keluar kan gua nggak ada penghasilan nih. Jadi ya udahlah kita coba ikhtiar gitu ya. Akhirnya apa gitu ya. Tadinya FYC itu mau dibikin celana Cino gitu. Sempat udah produksi sih cuman kok nggak pede ya. Terlalu banyak clothing gitu di Indonesia terutama ya. Dan akhirnya cari aja passion gue dulu apa, dan ternyata setelah inget-inget zaman SMA dulu gue suka oret-oret gambar sepatu di belakang ini kalau lagi guru lagi nerangin tuh bandel-bandelnya anak SMA ya, yang ditiru ya. Cuman jadi juga nih sekarang. Suka gambar-gambar sepatu dimerekin sendiri gitu kan. Dulu sempat ngemerekin namanya New Kicks on the Board, NKOTB. Jadi plesetan dari New Kids on the Block kan. Dulu ada boyband 80-an ya mungkin antum belum lahir ya. Masih di biar skate shoes banget apa ya, jadi New Kicks on the Board, tendangan baru di papan. Wah gitu kan, jadi gitu, jadi wah keren nih nama brand gitu ya. Cuman hayalan aja, itu tahun berapa ya, ngehayalnya tahun 97-an lah. Terus teraplikasinya belasan tahun kemudian setelah selesai ngeband, baru pas mau keluar itu ya akhirnya gue ikhtiar bikin FYC Footwear ya sama vokalisnya Good Boy Badminton Rahmat, yang sekarang jadi owner juga. Ya akhirnya kita bikin lah FYC Footwear dengan inspired by skateboarding shoes, karena gue juga hidup gue paling banyak deket sama brand-brand skateboarding ya, dulu zaman ngeband kan disponsorin sama Volcom, pernah 2001 tuh udah sama Volcom sampai 2007, terus sama Macbeth, terakhir tuh saya malah disponsorin Etnis Indonesia. Jadi satu-satunya musisi yang disponsorin skate shoes
Maksudnya si Sketches itu nge-sponsorin cuma satu musisi, yaitu gua doang waktu itu. Saking bangganya waktu itu kan. Terakhir ngeband tuh gue disponsorin sama Etnis. Itu enak banget. Jadi manggung juga kickflip. Langsung nggak bisa dia manggungnya itu. Pergi loh. Jadi nggak, ya maksudnya zaman dulu tuh SMA tuh ya gue kan duit dari mana gitu kan, ngelihat teman yang pakai Etnis, pakai IS segala macam tuh cuman gigit jari gitu kan. Paling nunggu lebaran gitu kan baru bisa beli gitu kan, dan ngelihat itu tuh wah cuman ngehayal aja gitu kan. Dan alhamdulillah sampai disponsorin ya gitu. Dulu juga beli Volcom juga nggak kebayang gitu kan, duitnya nggak ada gitu kan. Akhirnya disamperin gitu. Itu katanya sekarang terakhir katanya sih sama fans ya. Terakhir pas gue udah keluar baru sama fans, si Rocket Rockers. Walaupun sekarang udah selesai sih katanya kontraknya. Udah selesai. Udah selesai. Ini emang gue lihat juga ya Kang Ucai, si Rocket ini ya selepas itu ada Kang Ucai di dalamnya. Emang gue rasa si Rocket ini tuh salah satu band. Gue bukannya pengen mengangkat si Rocketnya ini, cuman gue ngelihatnya dari sudut pandang gue pribadi gitu. Si Rocket ini dia itu satu band popang di Bandung ya khususnya yang dapet brand-brand skate gitu. Udah kok bisa? Emang si Askanya jago main skate apa? Enggak, yang main skate itu dulu cuman gua sama si drummernya si Doni yang drummer pertama. Oh, udah hijau juga kan ya? Cuman ya udah keluar maksudnya. Dia yang pertama kali keluar dari Rocket tuh Doni, abis itu gua, abis itu Lope. Nah, itu kan memang ya qadarullah ya disponsorin sama brand-brand skateboard tuh. Memang katanya sih mereka senang aksi panggung dan juga sama musiknya relate gitu. Oh, berarti emang bener sambil kickflip. Iya, jadi cocok buat dipakai soundtracknya acara skateboard. Akhirnya tour lah sama acara-acara Volcom White in the Park gitu kan. Si 2000-an, tahun 2000-an awal tuh Rocket Rockers selalu main di acara skateboard. Kalau nggak acara Volcom, acaranya City Surf. Sampai puncak-puncaknya tuh acara skateboard di pinggir pantai Kute. Itu ada dibangun skate park, terus ada acara skateboardingnya, ada surfingnya, dan kita manggung pinggir pantai. Itu udah gokil banget sih itu. Maksudnya dalam kultur band-band dulu sebutnya skate punk ya, skate punk, pop punk, melodik apalah, terserah banyak istilah. Kita nyebutnya bikin istilah sendiri, college punk gitu, karena kita merasa kita baru bikin band pas kuliahan gitu. Maksudnya pas ketika bikin Rocket tuh masih anak kuliah gitu, baru masuk freshman year kan, baru masuk kuliah. Ada anak Unpad, gua Unpad sama Bisma berdua, ada anak Unpar si Lope sama Doni, anak Unpasnya si Aska. Jadi Unpar, Unpas, Parpas. Rocket Rocker itu anak-anak itu gitu kan. Berarti harusnya bukan nih pas ya. Kan udah ada pas. Udah ada ya pas ya. Nah, terus akhirnya setelah si Rocket ini itu melambung banget tuh, tahu. Sampai sama label gede juga kan ya. Ya, sama Sony Music udah. Jadi dari indie label, major label sampai bikin label sendiri udah ngalamin. Itu pas bikin indie label Kang Ucai masih di situ? Masih, pas bikin label sendiri itu malah gue yang namain records labelnya sampai jalan sampai sekarang, namanya Rich and Rich Records. Harus jalan nih coy, royalty-nya coba. justru ya royalty nggak gue ambil malah. Oh, kagak? Enggak. Karena ya gue udah memutuskan untuk udah direlain aja. Maksudnya gue keluar juga mereka udah beban kali, maksudnya kan cari PR lagi buat survive di 4 personil gitu kan, asalnya berlima. Ya gue takut nambah beban aja, makanya semua royalty apapun RBT segala macam gue berlepas diri. That's yours, not mine. Udah gitu aja. Udah, jadi doain aja gue bikin sepatu sukses, ya udah sepatu. Jadi rezeki gue sepatu. Alhamdulillah ini sekarang. Jadi ya rezeki mah masing-masing ya. Maksudnya semua udah ada slotnya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita mengejarnya, ikhtiarnya gitu kan. Dan masalah idealisme dalam mencari rezeki kan setiap orang punya perbedaan ya. Dan kalau saya ya untuk yang dari band ya udah berlepas diri aja lah. Oh, jadi setelah ini kamu saya waktu pas keluar dari band ini berarti 2013 1 Januari, jadi pas beres tahun baruan tuh 2013 keluar langsung. Itu keluarnya emang sempat ada obrolan sebelumnya sama? Ngobrolannya setahun sebelumnya, jadi 2012 awal tuh gue udah ngajuin untuk resign.
Tapi masih banyak PR yang harus diselesaikan dulu kan, nggak enak ya. Keluar pas masih ada PR, ada sanksinya gitu. Bukan ada sanksi, sanksinya lebih ke sanksi nggak enak aja. Maksudnya kan, waduh ngedadak nih, ini sedangkan jadwal tour apa segala macam udah tercatat gitu kan. Jadi ya gue pengen enak aja keluarnya tuh nggak ada konflik. Terus semuanya sama-sama enak gitu, dan semua pun mempersiapkan dirinya untuk ketika gua nggak ada, mereka udah siap secara band berempat tuh udah relax lah, nggak kaget gitu, dan komunikasi ke medianya pun sudah punya sesuatu yang inilah. Dan karena si RR sendiri ini itu setahu gue dia boomingnya pas lagu ini pas ke media ya, setahu gue sih kan pas lagu si Ingin Hilang itu. Iya, memang ya itulah bukti Indonesia memang sukanya gitu-gitu. Memang sukanya yang Melayu, yang cinta-cintaan, yang galau. Ya sebenarnya itu eksperimen pertama Rocket Rockers bikin lagu akustik ya, karena selama 3 album tuh kita belum pernah punya lagu akustik, sedangkan Green Day udah punya, yang lain udah punya gitu kan. Ya kita pengen nyobain lah, akhirnya keluarlah lagu iseng-iseng itu, Ingin Hangatan itu, dan waktu itu sebelum rilis udah kebajak, jadi udah ada yang ngopi dari siapa itu? ya gue sendiri. Ya agak dibantu sama anak-anak juga sih, dari nadanya apa ini, cuman so far baseline-nya semua basic line-nya sama gue semua gitu yang dikerjainnya. Itu emang enak karena itu kan gue tadi aja ngeliat itu sampai 23 juta lebih itu. Iya, makanya kan berarti ya Sukanya gitu. bukan, maksudnya ya gue nanggungnya banyak nih. Makanya harus bikin Ingin Hilangatan Part 2 ya. Yang isinya adalah memperbaiki ingin Hilangatan yang dulu gitu. Berarti nanti bikin aja akapela ya. Ya betul. Ya, sekarang berarti kan akapela ya. Ya. Bentar nih, kan waktu itu kan liriknya gini kalau nggak salah, pergilah di sana bersamanya di sana dengan dia yang ada segalanya. Berarti sekarang liriknya pergilah bersamanya di sana dengan kini dia yang sudah hijrah. Gitu ya sekarang. Nah kalau gue nggak bisa tuh bikin lirik sefrontal itu, nggak bisa. Gue pasti kiasan orangnya. Gue kiasan. Emang jurusan waktu itu kuliah? Gue sih Vkom. Cuman gue kalau ngambil lirik tuh nggak bisa yang terlalu to the point gitu. Memang Ingin Hangatan tuh sebenarnya to the point, tapi masih secara estetika bahasa tuh masih ini. Kalau misalnya yang udah hijrah gitu kan, itu nggak enakan ya maksudnya. Jadi gue nggak bisa bikin lirik kayak gitu. Jadi ada perbedaan lah antara Rocket Rockers, Endang Sukamti dan Netral tuh beda secara lirik. Karena gue lirik tuh banyak terinfluence sama penulisan kalau dari Bandung ya, dari Pure Saturday. Senang sama lirik-lirik yang enggak to the point gitu, tapi ada kiasannya dulu gitu. Sama gue dulu juga suka sama Pupen, lirik-lirik Pupen. Dan sama Pas Band, 3P itu gue banyak megang liriknya. Pupen, Pas Band, Pure Saturday. Nah, cara penulisan lirik mereka tuh sama gue banyak relate gitu lah, banyak diadaptasi, dan gue juga hidup di zaman ketika usia gue belasan tahun tuh sama lirik-lirik mereka gitu, jadi terbiasa dengan yang kayak gitu. Kalau dari popnya tuh Club Project sama Dewa 19 lah yang popnya. Dan itu kalau dilihat kan Dewa 19 sama Club Project itu liriknya nggak ini ya, nggak cheesy ya. Nah gue nggak terlalu suka lirik cheesy, kecuali lagunya lagu bercandaan. Rocket Rockers itu punya lagu bercanda. Apa yang bercanda? Dulu album pertama namanya Malam Satu Suro. Oh, iya tahu betul. Terus musiknya itu beda, hardcore. Jadi orang tahu, oh ini lagu bercanda. Bukan popang gitu kan. Itu sebenarnya kemarahan gue sama acara-acara TV yang selalu setan-setan gitu. Jadi gue bikin lagu asal-asalan tapi liriknya tentang ya justru mendownkan setan gitu. Minder. Jadi kan liriknya tuh sedikit, cuman malam satu suro ketemu buta hijau diserang suster ngesot, dasar setan tuh. Nah itu ada kata kasarnya lah gitu. Jadi pengen ngomong kasar tapi dengan kalimat-kalimat yang gitu, dengan musiknya yang hardcore dan cuman sebentar gitu. Jadi cuman bridge untuk ke lagu berikutnya. Itu kan attitude popang tuh kan ada komedinya ya. Jadi gue juga dulu nangkep itu dan ya gue aplikasiin itu dalam album pertama, tapi buat anak-anak skate, anak-anak apa tuh gila lo bikin lagu tuh. Pastilah. Maksudnya adrenalin mereka naik juga gitu kan. Jatuh aja bangkit lagi. Iya, jadi itu emang berarti lirik-lirik yang dibikin sama kamu Ces. Tapi kalau
gue juga suka nulis kan. Suka nulis. Bukan nulis sih, lebih diingat. Kalau gue tuh lebih diingat gitu. Nah, kalau biasanya kan lirik-lirik kayak gitu berarti harusnya pendengarnya pun tertentu gitu karena berpikir kan liriknya. Yang bikin si Roket waktu itu, ini ngomongin Roket dulu nih ya. Waktu si Roket naik itu gara-garanya apa? Padahal kan liriknya juga harus mikir dulu. Nah, sebenarnya sih kalau kata orang-orang, makanya gue nggak berani ngomong kata sendiri ya. Kata orang-orang sih katanya aksi panggung, sama musiknya catchy, sama liriknya tuh relate dengan kehidupan anak-anak sekolah dan kuliah. Makanya banyaknya kita diundangnya di pensi dan acara kampus. Dan masa Roket Rockers tuh kelihatan anak-anak kuliah rata-rata. Pas ketemu, Kang, gue anak Telkom, Kang, gue ini. Emang college punk ini, maksudnya dunianya tuh dunia kampus. Iya, berarti emang buat mereka pas. Iya, sama anak-anak SMA juga. Karena kan kita di lagu Tergila kan sebenarnya itu lagu cerita tentang anak kuliahan yang kangen masa SMA-nya. Makanya ada Putih Abu Takkan Kembali. Nah itu kan, gue nggak langsung ngomong masa SMA adalah masa paling indah, enggak. Tapi gue kiaskan ke Putih Abu Takkan Kembali. Putih Abu tuh apa? Oh, seragam putih abu gitu. Jadi kan gue senang diksi yang mikir gitu, diksi yang bikin orang tuh ngulik gitu. Putih Abu tuh apa ya? Oh, Putih Abu tuh seragam SMA. Ternyata oh dia ngomongin tentang masa SMA gitu kan. Jadi ketika kuliah kan awal-awal kadang kita tugas dari dosen segala macam mumet gitu ya. Pengen balik ke masa-masa gitu. Nothing tulus deh terus ya. Mama, coceng mang bayaran. What we gonna do now? I don't know. Gitu kan. Kita kesana yuk, ayo gitu kan. Maksudnya tuh relax gitu, lebih relax dibanding zaman kuliah gitu yang memang ya gitulah. Anak kuliah kan banyak yang akhirnya sosok awal-awal tuh pengen kelihatan intelek gitu ya. Dan ketika baru menemukan kata-kata atau diksi yang seakan-akan intelek tuh mereka udah merasa pintar ya. Baru baca buku Karl Marx aja udah gitu kan. Udah merasa paling kiri gitu kan. Nih kamu saya. Terus setelah si RR ini berarti itu bentuknya tahun 99. 99 ya. Sebenarnya 98 anak-anak sih. Pas gua masuk ganti nama. Asalnya kan Immorality Presiden, pas gua masuk, waduh, namanya ini berat berat buat apa? Buat bikin lirik berikutnya ini kayaknya harus politik semua kan. Sedangkan ilmu gua tentang politik boro-boro, baru lulus SMA gitu kan. Iya, kita juga sama gitu. Ini dulu bikin nama band kenapa? Biar keren aja gitu kan. Karena di underground semuanya yang serem-serem gitu kan. Nama bandnya tuh Jeruji gitu kan, oh gagak gitu kan, oh Immorality Presiden, wah gitu kan. Tapi pas bikin lirik apa ya? Sedangkan gue dulu ya, gue belum terlalu melek politik gitu, masih agak-agak gitu. Dan gue seneng yang relate aja lah sama kehidupan sehari-hari gue ya. Carilah nama yang fun aja lah gitu. Akhirnya nemu Roket Rockers. Yang nemunya gue. Lagi. Klise sih sebenarnya, cuma buka kamus doang. Sebenarnya itu maksud sejarah paling klise lah, buka kamus. Kata roket sama rockers deketan, rocker nggak pakai S ya, rocker, roket, roket, bagus juga nih, roket, rocker, kurang renyah pakai S aja, udah sesimpel itu. Nggak ada filosofi yang terlalu mendalam, tapi kalau di filosofiin itu adalah para rocker yang meroket itulah istilahnya. Ini kebetulan gue ada pengalaman sama si lagu Ingin Hilang Ingatan itu, tapi kebetulan yang standar banget sih lo. Kenapa nggak lagu yang lain gitu? Kayaknya ini lagu kok nggak boy banget gitu. Ada istri soalnya. Jadi waktu itu saya ingat gue 2019, gue itu ikutan audisi nyanyi nih ceritanya. Kadang udah ngeliat nih. Oh, ikutan Idol dulu? Ikutan Rising Star sama Idol. Oh. Dan alhamdulillah lolos. Jadi malu saya. Saya kan suaranya kan nggak by the book ya. Berarti lu by the book kan? Nyanyi dengan vibra kayak Afgan gitu, muka udah kayak Afgan ya. Pas kacamata. Iya, cuma ada agak kurang gizi dikit lah. Makanya coba istrinya ya, ini agak dikasih susu formula lah apa gitu kan. Kasih Nutrilon dia. Kenapa jadi kasih susu bayi nih? Gak tahu, makanya pengennya susu yang murni sih. Susu kambing, nah boleh tuh. Gak enak, amis itu mah, gak enak, amis. Berkah loh, baca ntar tulisannya Ustadz Halimafila. Kambing tuh berkah, yang makan daging kambing, susunya segala macam berkah, insya Allah. Ada dalilnya. Ya, kalau susu kambing itu, emang pernah nyobain nih kan? Susu kambing, terus pas beres, tuh rapnya tuh bukan mbak. Ya, jadi gitu, Kang Cai, gue tuh ada pengalaman nih. Sempat waktu itu
bawa gitar nih ya, pas bawa gitar di depan jurinya, dia nggak ngeh kalau gue nggak lihat. Mau nyanyi lagu apa? Waktu itu udah nggak lihat. Udah nggak lihat. Dituntunin sama temen kan. Yeah. Juri belum nanya nih, mau pakai gitar apa enggak? Kebetulan gue jadi blank aja tuh. Simpen aja gitar, enggak, nyanyi akapela aja gue. Pas nyanyi mewek. Ditanya, itu nangisnya pun gue nggak tahu kenapa kan. Oh iya? Nangis aja. Ditanya sama jurinya, dalam banget ini kamu dengan perasaan. Jujur saya juga nggak tahu saya nangis kenapa. Gue bilang gitu kan. Terus tadi kamu kenapa dituntunin ke sini? Saya nggak lihat. Mungkin kamu nangis gara-gara itu deh. Nggak juga. Emang lagu ini tuh tanpa gue sadari kan ya. Tanpa gue sadari emang nggak ada makna tersendiri sih bagi diri pribadi. Tapi pas nyanyiin kok gue nangis ya? Apa ini? Ada apa ini? You are too emo. Ya mungkin. Terlalu emo. Mungkin. Emang aku juga waktu itu emang lebih gondrong dari ini. Lebih gondrong dari ini. Nah sempet waktu pas udah beres audisi itu kan, izinnya bilang nih, lagu itu harus kamu bawain nanti di Jakarta. Kamu harus lagi bawain lagu itu karena itu kamu paling menjiwai kan. Akhirnya nggak gue terusin gara-gara si jurinya ini ngasih gue pemahaman tentang berpikir ke depan. Jadi dia tuh, Din, kalau kamu nanti lolos 3 besar, kamu mau lakuin apa? Bentar, gue hari ini aja ini udah bersyukur hidup kan. Disuruh mikir masuk 3 besar, iya kalau lolos. Kalau misalnya enggak, masih hidup. Kalau misalnya besok mati, gue. Akhirnya disitu gue putusin kan. Ya berarti kompetisi kayak begini nih emang benar-benar full dunia, nggak bisa. Sedangkan gue sendiri emang udah mutusin, udah total, gue udah nggak bisa lihat dunia. Ya logikanya berarti sekarang gue buat apa juga mikirin dunia, mendingan mikirin sekalian hal yang nggak tampak kayak akhirat gitu kan. Jadi maksudnya pembahasan ini tuh ujung-ujungnya juga jatuhnya ke perjalanan hijrahnya sendiri. Setelah 2012 ini keluar dan memutuskan untuk hijrah, membuat brand dan ya pasti banyak ada naik turunnya. Gue nggak bakalan nanyain gimana proses hijrahnya nih. Tapi yang mau gue tanyain, mujahadah atau cobaan terberatnya di saat hijrah itu tuh apa? Ya, kalau cobaan terberat sih pasti dari kisah-kisah orang-orang yang kembali ke jalan Allah gitu ya, atau deal dengan Islam gitu ya, seperti para sahabat ya, tabiin dan semuanya, pasti sejarah-sejarah itu sejarah ujian banyaknya kan. Sama juga ketika saya menjalankan proses hijrah, saya nggak nyebut saya sudah hijrah, tapi saya sedang. Sampai sekarang nih sedang, karena setiap hari itu harus ada yang dihijrahkan. Ya. Sampai podcast ini pun saya harus meluruskan niat nih. Betul. Mau ria, mau apa nih kan? Gitu kan? Saya bangga loh. Wah, enggak gitu kan? Lu harus terharu dengan kisah hijrah gue gitu, enggak gitu kan? Ya ini gue sih lebih pengen ya ucapan gue nih ya bermanfaat aja gitu. Amin. Dan Allah ridho, selesai. Kalau gue udah gitu doang. Yang pasti sih kalau ditanya tentang ujian. Ya karena di tahun-tahun gue tuh gejalanya tuh 2008 tuh gue udah punya istilahnya pemikiran bahwa ya waktu itu masih inilah ya ada antara gradasi antara jahiliyah dan ke arah Islam tuh mulai terjadi gitu ya. Ketika gue sudah tidak setuju dengan konsep pacaran. Jadi waktu itu tuh ya. 2008 akhirnya gue mutusin untuk no, pacaran adalah sesuatu yang sangat bagi gua ya, punten yang pacaran ini ya, kalian lebih baik putus. Putus sekarang, wah kurang tegas. Ini acara ekstrim, wah tidak. Wah radikal nih, putusan tuh, kadrun, wah segala macam. Enggak ya? Padahal itu belum hijrah. Belum, tapi udah punya pemikiran seperti itu, maksudnya ke arah-arah yang wah ini kalau gini terus sih nggak bisa, gue kayaknya konsep pacaran tuh adalah, setelah itu gue berpikir konsep terburuk yang diciptakan oleh remaja gitu. Emang dulu kamu kayak pacaran? Udah pacar gitu maksudnya? Gini-gini laku. Halo! Ada ya? Si Teteh sampai keluar. Kecewa saya teh, si Ucai kieu jika can hijrah ya mas. Lanjut terus gimana Kak? Ya biar nggak tegang gitu kan. Soalnya kan orang kalau lihat wajah gua kan, wah ini nih. Gua aja mana? Oh ini sih kamu sih jadi ustaz. Iya. Jadi si gradasinya itu dari situ. Ketika gua nggak setuju dengan konsep pacaran, akhirnya gua mulai berpikir tentang diri gua sendiri gitu kan. Gue mulai muhasabah lah di situ loh. Muhasabahnya paling mudah itu dari nama ya.
Jadi gue baca lagi nama gue di KTP, nama Nur Al Kautsar. Masa kelakuan kelakuan genderowo gitu ya, kleru gitu ya. Bingung sendiri. Iya, makanya dari situ kan ya adalah mengalami, menyadari bahwa diri ini double standard. Ya, karena banyak orang yang kekeh dengan idealismenya segala macam, tapi di satu sisi ada perilaku mereka yang double standard. Nah, kalau gue mengakui I'm double standard. Satu sisi gue pengen diakui sebagai muslim, tapi kok perilaku gue nggak muslim gitu kan, nggak muslim banget gitu kan, apalagi dari ilmu jauh, dan gue disitulah merasa bodoh segala macam. Singkat cerita kayak gitu, gradasinya sih kayak gitu, sampai akhirnya puncak-puncaknya 2012 itu ya keluar dari band. Disitulah akhirnya mulai berani yang namanya ketemu ustadz gitu. Ketemu ustadz, terus ada yang namanya disebutnya dulu liko ya. Disebutnya dulu ya liko apa ya, kayak tarbiyah lah gitu ya. Kajian skop kecil gitu. Dan setelah gua kemana-mana ya, gua datengin lah, sowan ke semua lah, ke Jamaah Tabligh sowan, ke Salafi sowan, ke NU sowan, ke Muhammadiyah sowan gitu kan. Ya gue cari bentukan gue gimana sih gitu kan, karena dari keluarga pun nggak ada pakem yang gini gitu kan. Ya gue akhirnya mencari pencarian sendiri, kecenderungannya kemana, sama ya niatnya diluruskan terus aja, menggapai ridha Allah gitu kan, nanti Allah akan kasih jalan. Nah, ya akhirnya disitulah gue ketika keluar dari band dan menjalani proses hijrah itu kan pasti cari komunitas. Betul. Yang bisa apa ya, inilah ngerangkul lah ya. Ya menampung curhat-curhat gue dan kecenderungan gue untuk berislam gitu. Dan disitulah ada komunitas yang memang dari zaman ngeband gue 2012 tuh udah relate dengan mereka, yaitu Indonesia Tanpa Jil. Indonesia Tanpa Jil. Jadi langsung anuteas. Maksudnya tuh head to head gitu ya. Jadi komunitas emang war ini, perang pemikiran ya, Zulfikar ya. Jadi Indonesia Tanpa Jil ini adalah sebuah komunitas yang mengcounter gerakan dari jaringan Islam liberal, yang dimana jaringan Islam liberal itu adalah orang-orang yang isinya yang dulunya adalah santri ya, mereka paham agama bagus segala macam, tapi mendapat beasiswa di Amerika. Nah, pulang dari sana mereka dapat dibekali 3 racun, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Jadi agen dong? Iya, karena ya itu urusannya duniawi, akidahnya terjual. It's all about the money. It's all about the dem. Jadi nyanyi.